Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Maulidza dengan NIM 0104232134 dari Prodi Manajemen Dakwah kelas D. Pengertian hadis. Hadis merupakan bentuk masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat atau adjektif mengandung arti yaitu 1. Al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. 2. Al-khabar, yaitu berita ataupun yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang ke orang lain. 3. Al-qorib, yaitu sesuatu yang dekat. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Sunnah. Menurut bahasa, sunnah berarti jalan kebiasaan yang baik atau yang jelek, atau dikatakan pula dengan jalan yang di jalan, baik yang terpuji maupun tercela, bisa juga diartikan dengan jalan yang lurus. Secara istilah, sunnah adalah segala bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, tahrir, tabiat, budi pengerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita, sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu kabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takhir dan sifat. B. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. C. Khabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seorang ahli al-hadis. Atsar. Pengertian atsar secara bahasa berarti bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Atsar juga berarti nukilan atau yang dinukilkan. Dari itu, sesuatu doa umpamanya yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinamai doa maksur. Sedangkan menurut ahli hadis, atsar sama atau identik dengan khobar, hadis, dan sunnah. Karena itulah seseorang muhaddis juga disebut sebagai seorang ashari yang dinisbatkan kepada kata atsar itu sendiri. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Kedudukan dan fungsi hadis. Al-Quran tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat. Meski bagaimanapun kondisi, lingkungan, dan tradisinya, umat manusia dapat menemukan di dalamnya ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Di samping itu, kita juga bisa menemukan di dalamnya ajaran akidah, ibadah, kisah-kisah umat masa lampau, etika, umum, dan akhlak. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, menghususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Di samping membawa hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran, yang isinya sejalan dengan kaidah-kaidahnya, merupakan realisasi dari tujuan dan sarannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pengenalan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi. Baiklah, saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.